Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang menjadi tersangka kasus ekspor minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Saat ini, tim penyidik Kejagung tengah melakukan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pemberian izin ekspor CPO dan turunannya dalam periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Ditemukan alat bukti permulaan yang cukup, yaitu kami telah memeriksa 19 orang saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli. Dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka pada hari ini, Selasa tanggal 19 April 2022, jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persetujuan dalam negeri atau DPO. Tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Burhanuddin mengatakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak diduga menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatannya itu mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia dan membuat harganya mahal. Selain itu, Kejagung juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT. SMA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Ketiga, tersangka PT, General Manager Bagian General Affair PT Musimas. Ketiga tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW, sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO, RDB palm oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebunan inti. Burhanuddin mengatakan penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang itu menjadi tersangka.
Sebanyak 19 saksi telah diperiksa beserta 596 dokumen dan surat terkait lainnya serta keterangan ahli. Para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam penerbitan izin ekspor. Para tersangka dilakukan penahanan, ditempatkan yang berbeda berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan. Yang pertama adalah IWW dan MPT. Masing-masing ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai tanggal hari ini 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020. Tersangka SMA dan tersangka PT masing-masing ditahan di Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, mulai hari ini 19 April 2022 sampai dengan 8 Mei 2022.